Istora Senayan Jakarta memang sangat meriah ini, tapi kita juga penasaran nuansa kebatinan nih untuk koalisi 1-3 gimana ini? Melihat kemudian ya, betul. Itu ya. kemeriahan di Istora Senayan Jakarta. Coba Mas Reza. Ya biasa aja. Itu mungkin pertimbangan Pak Prabowo malam-malam karena dulu kan 2019 dia belum apa-apa udah sujud syukur ternyata kalah. Jadi supaya nggak terjadi lagi dia malam-malam lah ya kan nggak apa-apa. Dan ini kan kemenangan versi quick out. Ya wajar-wajar aja kalau dia mau teman-teman di koalisi 02 untuk bikin perayaan seperti itu ya normal-normal aja sebetulnya. Cuma lagi-lagi kan saya tadi sampaikan bahwa ini kan quick count-nya sampling dan untuk satu putaran itu kan bukan hanya 50% plus satu tapi ada persyaratan yang lain gitu. Nah itu aja kita lihat menunggu, dengan itu kita akan menunggu hasil resmi real count dari KPU. Di satu sisi ya kita tetap dengan bangga tim 01 itu merasa bangga lah ya bahwa telah mendorong proses demokrasi ini menjadi ajang untuk mencerdaskan publik, mendorong proses pemilu ini menjadi ajang gagasan dan ide serta pertarungan program kerja. Itu aja sebetulnya. Kira-kira akan ngucapin selamat nggak atas kemenangan quick count, versi quick count? Nanti aja. Oh gitu ya, jadi capres belum ya, saling belum ya. Real count nanti. Real count, oke. Pasti Mas Anies akan sampaikan itu. Oke, sekarang kita ke Suasana kebatinan dari pasangan Jadi 03 begini, gimana? kami selalu dewasa berdemokrasi, gitu ya. Para partai pendukung maupun tim sukses yang ada di situ kita cukup matang. Kita berjuang politik atas dasar ideologi, atas dasar kejujuran, atas dasar etika, jangan dipotong, atas dasar konstitusional. Jadi tidaklah kita berpolitik itu bagaimana mengejar memenangkan semata-mata. Kenapa? Dalam politik yang paling substansi pendidikan politik di tengah masyarakat. Itu yang paling utama, bukan persoalan kalah menang. Kalau persoalan kuantitatif angka kalah menang, itu adalah demokrasi liberal, bukan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengedepankan pendidikan politik, mengedepankan adalah kualitas, mengedepankan ideologi. Saya mau buktikan satu, tolong jangan dipotong. Misalnya, Gak ada yang mau potong loh Bang. Keputusan Mahkamah Konstitusi, saya mau jelaskan, Oke, itu silakan. menabrak konstitusi. Kenapa? Hanya boleh kepala daerah yang boleh di bawah 40 tahun. Adakah kepala daerah? Apakah wartawan tidak bisa jadi presiden? Sangat tidak adil. Artinya menabrak Pancasila, sila kelima dari Pancasila. Nah, yang kedua, sila kelima dari Pancasila ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Maka disusunlah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang terakhir keadilan. Artinya keputusan itu Mahkamah Konstitusi menabrak konstitusi sebagai Mahkamah Konstitusi. Jadi di situ orientasi kami juga berjuang atas dasar ideologi, bukan persoalan berapa jumlah menang kalah, nggak ada masalah. Artinya apa? Kami tetap komit berjuang atas dasar ideologi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Ketika konstitusi ditabrak, ketika ada dua lembaga tidak etik, saya pastikan itu adalah politik yang tidak mendidik politik bagi masyarakat. Itu harus clear dulu itu. Soal kalah menang, selamat bagi yang menang gitu loh. Gak apa-apa. Tapi ini perlu digarisbawahi sih, garis bawahi bahwa memang kontestasi demokrasi kan harusnya ada pendidikan politik. Ya kita dari 01 khususnya itu berharap bahwa pendidikan politik yang diberikan oleh Presiden Jokowi dengan mendorong lagi metode nepotisme itu yang sudah sebetulnya dilarang dengan TAP MPR itu tidak menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Itu